Ya, saya akan mencoba menjelaskan penggunaan Microsoft Excel yang akan digunakan untuk pengolahan data, serta untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terhadap data tersebut. Di sini saya akan menggunakan fungsi if, kemudian fungsi left dan mid, VLOOKUP, COUNTIF, average, max, dan min. Nah, di sini sebagai contoh saya menggunakan data karyawan perusahaan yang hanya didapatkan data NIK atau nomor induk kependudukan. Di sini sebagai contoh saja ada sekitar 40 data. Selanjutnya ada nilai kehadiran karyawan tersebut dan nilai kualitas kerja karyawan tersebut. Nah, dari tiga kolom ini, saya akan mencoba untuk mendapatkan data yang lebih. Jadi di sini saya akan mencoba melengkapi data provinsi dari masing-masing karyawan, kemudian tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, serta usia dan jenis kelamin. Nah, nanti juga ada beberapa pengaturan kriteria yang dapat menghasilkan nilai dan predikat dari masing-masing karyawan. Nah, di sini saya menggunakan contoh tidak di provinsi di Indonesia ya. Seperti kita ketahui, kalau di Indonesia itu sendiri pengaturan NIK itu merupakan informasi dari domisili masing-masing penduduk ya, mencakup kode provinsi, kode kota atau kabupaten, kode kecamatan. Setelah itu ada informasi mengenai tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun dari masing-masing, serta ada kode untuk laki-laki dan perempuan. Nah, ini sebagai contoh saya menggunakan dummy saja, yaitu kode provinsinya hanya 5 provinsi. Sebagai contoh saja, ini salah satu negara bagian di Amerika saya menggunakannya, serta di sini ada kode bulan lahir, serta di sini juga ada nilai bobot persentasenya, di mana kehadiran 20%, kualitas kerja 80% sebagai contoh saja, serta predikat dari masing-masing nilai karyawan. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama adalah melengkapi data dari dari nomor induk pendudukan ini. Dicoba diekspor kembali data-data seperti provinsi dan tanggal lahir dari masing-masing karyawan. Nah, untuk yang pertama, untuk provinsi, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi left. Jadi menggunakan kombinasi dua fungsi VLOOKUP dan left. Nah, di sini provinsi kita memiliki tabel data, ada 5 provinsi di sini. Kemudian kita bisa menggunakan merefer ke tabel data ini untuk menghasilkan nilai provinsi yang dimaksud. Jadi dari contoh pengaturan pengkodaan nomor induk kependudukan ini, 2 digit pertama adalah kode provinsi. Jadi di sini sebagai contoh 41, 43, 42, 45 dan seterusnya itu adalah kode provinsi. Nah, kita akan mendapatkan informasi yang lebih jauh tentang nama provinsinya menggunakan fungsi VLOOKUP. Sebagai contoh, langsung saja kita tuliskan ya VLOOKUP. Kemudian karena kita akan mengambil 2 kode pertama di sebelah kiri, maka kita menggunakan fungsi left. Kemudian kita klik cells yang akan kita ambil sebagai fungsi left itu, titik koma 2. Selanjutnya, jadi VLOOKUP itu ada 3 ya paling tidak. Ini lookup value itu adalah si sel yang akan kita dapatkan informasinya. Selanjutnya adalah table array. Nah, table array di sini kita bisa mengambil dari daftar kode provinsi.
sudah. Selanjutnya titik koma 2. Nah, 2 di sini adalah kolom dari informasi yang akan kita ambil, yaitu nama provinsinya, kolom kedua maksudnya. Nah, untuk memudahkan drag ke bawah ke semua data karyawan, maka table array-nya saya akan pencet F4 untuk menguncinya sehingga bisa di drag dan menggunakan table array yang sama. Ya, secara umum seperti ini. VLOOKUP left B10 yaitu sel yang akan kita ambil datanya, kemudian 2 selanjutnya adalah table array-nya yaitu table kode provinsi titik koma 2. Oke, kita enter. Nah, ini sudah muncul Alabama. Untuk mengecek kita bisa secara manual ya, 41 ini apakah Alabama. Kita lihat di kode provinsinya, ya betul Alabama. Selanjutnya tinggal kita drag ke bawah saja atau double klik juga bisa. Drag seperti ini ya, atau double klik. Ya, kita drag saja ke bawah. Nah, ini sudah terisi semua sesuai nama provinsi dari masing-masing karyawan. Nah, selanjutnya untuk tanggal lahir dan bulan lahir. Nah, ini fungsi ini hampir sama ya, dimana tanggal lahir itu di data NIK merupakan digit setelah kode daerah. Jadi di sini kan ada kode provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Jadi 417601 ini sebagai contoh, ini merupakan kode daerah. Nah, selanjutnya 120465. Nah, ini adalah tanggal lahir yang artinya 12 bulan 4 dan tahun 1965. Nah, karena ini lokasinya berada di tengah, maka kita menggunakan fungsi mid. Yang tadi ketika kita ngambil provinsi, kita menggunakan fungsi left. Nah, karena ini berada di tengah, kita menggunakan fungsi mid. Saya langsung coba praktekkan di sini. Langsung saja sama dengan mid, kemudian sel yang akan kita ambil datanya, titik koma. Nah, kita di sini perlu mencantumkan star number di sini adalah angka keberapa atau nomor keberapa di sini. Jadi 12 itu adalah tanggal lahir yang merupakan dari kiri angka keberapa. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 1 2 ini adalah angka ke-7. Jadi di sini tulis 7. Selanjutnya titik 2 number karakter yang akan diambil, karena 12 merupakan 2 karakter, maka kita ketikkan 2 di sini. Oke, kita enter. Nah, kita dapatkan tanggal lahir dari pegawai atau karyawan yang pertama. Ini pun juga kita bisa drag ke bawah. Nah, kita dapatkan seperti ini. Sudah terisi semua. Nah, kalau kita bingung kenapa ada yang tanggal lahirnya 52, 49, padahal kan dari tanggal lahir antara rentang 1 sampai 31 biasanya ya, 31 hari. Nah, ini karena di pengaturan di peraturan di pemerintah itu di Indonesia, ini saya mengambil contoh peraturannya di pemerintah Indonesia ya, untuk kode tanggal lahir juga mencerminkan jenis kelamin. Untuk jenis kelamin laki-laki yaitu tanggal lahirnya normal seperti biasa antara 1 sampai 31. Kemudian untuk jenis kelamin perempuan ditambahkan nilai 40. Jadi di sini yang dimaksud 52 ini adalah perempuan di sini. Sebenarnya tanggal lahirnya adalah 52 dikurangi 40, yaitu tanggal 12 seharusnya. Nah, ini untuk pengkodean saja. Nanti kita akan coba gunakan fungsi lain juga untuk mendapatkan tanggal lahir yang sebenarnya dari masing-masing karyawan.
Nah, oke, untuk tanggal lahir sudah. Selanjutnya adalah bulan lahir. Ini sama seperti penggunaan tanggal lahir, hanya saja kita menggunakan urutan nomor yang berbeda, teks, kemudian start numbernya. Untuk bulan di urutan ke 9 ya seharusnya ya, 7, 8, 9 dengan jumlah karakternya 2. Oke. Ya, ini kita dapatkan 04 ya. 04. Jadi tanggal 12 bulan 04. Kita double klik ke bawah, sama juga kita dapatkan bulan lahir. Nah, untuk tahun lahir sekarang ini agak sedikit berbeda karena pada NIK itu hanya menggunakan 2 digit terakhir dari tahun. Di sini sebagai contoh 65, maka sebenarnya dia lahir di tahun 1965. Untuk itu kita menggunakan tambahan fungsi, menggunakan penambahan. Sebagai contoh di sini untuk 65 maka digunakan angka 19 sebagai 2 angka di depan sebelum di angka tahunnya, dan mid di selnya, jadi ditambahkan angka 19 di depannya sebelum menggunakan fungsi mid. Kemudian di urutan angkanya adalah urutan ke 11, 65 11 dengan jumlah karakter 2 karakter. Oke, kita enter. Nah, kita dapatkan tahun lahir 1965. Ini juga kita drag ke bawah, kita dapatkan semua tahun lahirnya. Oke, nah sekarang untuk tanggal lahir. Tanggal lahir ini sebenarnya penggabungan dari kolom tanggal, bulan, dan tahun untuk memudahkan dalam penghitungan usia. Nah, untuk penggunaan tanggal lahir atau untuk mendapatkan tanggal lahir ini, saya menggunakan fungsi date. Jadi untuk menggabungkan 3 kolom tanggal, bulan, dan tahun. Ini sebagai contoh date. Nah, di sini kita bisa masukkan year atau tahunnya. Jadi jangan terbalik ya. Jadi tahun terlebih dahulu, setelah tahun titik koma, bulan lahir, setelah bulan lahir baru tanggal lahir. Nah, namun di sini kita tidak bisa langsung menggunakan seperti ini saja karena untuk tanggal lahir di sini perlu kita sesuaikan karena tidak semuanya sesuai tanggal lahirnya. Di sini ada yang nilainya 52, 49, 62 dan sebagainya. Jadi saya menggunakan juga tambahan fungsi if. Nah, untuk tanggal lahir atau day di sini ya ditambahkan fungsi if. Jadi if. Nah, jadi fungsi if ini adalah untuk melihat nanti dari tanggal lahir ini apakah kurang atau maaf, sebelumnya saya tambahkan fungsi lainnya dulu. Ya, jadi sebelum ke tanggal lahir ini, karena tanggalnya di sini nilainya 5, ada yang 52 dan 49 dan sebagainya, maka saya akan menambahkan kolom terlebih dahulu. Jadi kolom di sini gunanya untuk sebagai alat bantu saja begitu ya. Ini sebagai contohnya. Jadi untuk kolom pembantu saja. Jadi karena untuk laki-laki itu tanggal lahirnya 1 sampai 31, kemudian perempuan ditambah 40, maka saya gunakan kolom tambahan di sini dikurangi 40. Ya, minus 28 ya. Sampai dengan ke bawah seterusnya. Nah ini yang di data kedua, nomor 2 di sini.
tanggal lahirnya bukan 52 namun yang sebenarnya 12, sehingga dia adalah perempuan. Nah, untuk tanggal lahir ini saya menggunakan tambahan kolom ini sebagai kolom pembantu. Ini nanti kita bisa hide saja kolomnya gitu ya. Nah, kita langsung coba isi. Untuk tanggal lahir ini merupakan penggabungan dari kolom tanggal, bulan, dan tahun. Saya menggunakan fungsi date, kemudian year terlebih dahulu, kemudian titik 2, titik koma, maaf, bulan, dan day. Nah, di sini saya tambahkan juga fungsi if. Nah, di sini saya tambahkan fungsi if untuk mendapatkan tanggal lahir yang sebenarnya. Jadi jika kolom ini kurang dari 0, maka titik koma dia menggunakan nilai true-nya menggunakan tanggal lahir yang sesuai di awal. Namun jika tidak, maka dia akan menggunakan nilai pengurangan itu sendiri. Lalu kurung tutup. Nah, 2 kali kurung tutup. Oke, jadi yang pertama adalah fungsi date, yaitu menggabungkan tahun. Di sini tahun terlebih dahulu, kemudian bulan, baru tanggal. Nah, untuk tanggal menggunakan tambahan fungsi if. Jika nilai hasil pengurangan ini kurang dari 0, artinya nilai ini minus ini kurang dari 0, maka tanggal lahir yang digunakan adalah tanggal lahir yang awal. Di sini D10 yaitu 12. Namun jika tidak, artinya lebih besar dari 0, maka menggunakan nilai yang hasil pengurangan ini 12 itu sendiri. Ya, kita coba enter. Nah, kita dapatkan tanggal lahirnya adalah 12 bulan 4 tahun 1965. Kita terapkan ke bawah sampai ke bawah. Nah, kita dapatkan nih sebagai contoh di pegawai nomor 2 ya. Kalau kita langsung mengadopsi atau mengambil nilai dari yang mid ini, kita dapatkan tanggal lahirnya 52. Namun karena kita olah menggunakan fungsi if, maka kita dapatkan tanggal lahir sebenarnya yaitu tanggal 12. Nah, yang notabene ini adalah pegawai atau karyawan perempuan. Oke, selanjutnya adalah usia. Nah, usia di sini saya juga menggunakan fungsi date, tapi tambahan itu date div ya. Langsung saja sama dengan date div, kemudian menggunakan tanggal lahir yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, kemudian kita cantumkan date-nya atau karena di sini kan ketika kita menggunakan fungsi date div, maka kita perlu melengkapi dengan nilai pengurangnya. Jadi kita menghitungnya per tahun ini atau per tahun depan atau per bulan ini atau per bulan depan, itu sesuai kita. Ini sebagai contoh ya, saya menggunakan penghitungan pengurangannya karena untuk menghitung usia saya per tahun 2021 misalkan. Kita tulis 2021, kemudian per bulannya juga bulan keberapa. Ini saya contohkan saja bulan 8, kemudian misalkan tanggal 1 begitu. Jadi per 1 Agustus 2021 dia berusia berapa begitu. Kemudian yang akan dicantumkan di sini apa? Kita tuliskan Y atau year, artinya kita pengen mengetahui usia dalam tahunnya saja begitu. Oke, coba kita enter. Nah, di sini berarti per tanggal 1 Agustus 2021 maka karyawan yang pertama ini berusia 56 tahun. Oke, nah kita terapkan ke bawah, semuanya juga sama terhitung usianya. Nah, sudah bisa kita lakukan ya, berhasil. Nah, untuk
Untuk jenis kelamin ini kita bisa menerapkan dengan fungsi if ya. Ya, artinya jika tadi kita sudah mendapatkan tanggal lahirnya, kita juga bisa menggunakan kolom ini sebagai alat bantu juga. Jadi saya menggunakan fungsi if untuk jenis kelaminnya. Di sini sama dengan if. Ya, saya menggunakan kolom bantu ini J10. Jika hasil pengurangan tadi kurang dari 0, ya, berarti dia adalah laki-laki. Jika tidak, maka dia adalah perempuan. Oke, kurung tutup, kita enter. Nah, kita dapatkan, selanjutnya kita terapkan ke bawah, double klik. Nah, kita dapatkan, jadi sesuai dengan yang tadi kita simpulkan ya, laki-laki, perempuan, laki-laki. Nah, selanjutnya tabel ini bisa kita hide atau kita hapus, kita hide saja atau kita drag untuk ditutup gitu ya. Nah, selanjutnya kita perlu untuk menentukan nilai dari masing-masing karyawan ya. Di sini sebagai contoh saja, jadi dihasilkan nilai kehadiran dan nilai kualitas kerja, di mana untuk menghasilkan nilai total perlu ada pembobotan. Kehadiran 20%, kualitas kerja 80%. Ini sebenarnya hanya sederhana saja, menggunakan perkalian saja. Jadi sebagai contoh, untuk nilai kehadiran berarti sama dengan nilai ini kita kalikan 20%. Ya, kita gunakan kurung saja. Selanjutnya ditambahkan nilai kualitas kerja, kalikan 80%. Oke, kita dapatkan nilainya, kita drag ke bawah. Nah, kita dapatkan nilai totalnya. Untuk predikat, kita akan merefer pada nilai predikat ini, tabel predikat, di mana nilai 1 sampai 49 dia predikatnya D, 50 sampai 70 C, dan seterusnya. Nah, ini juga kita menggunakan fungsi VLOOKUP ya, dimana fungsi VLOOKUP ini kita gunakan untuk mendapatkan predikat dari masing-masing karyawan. Langsung saja VLOOKUP. Nah, lookup value adalah nilai yang akan kita ketahui. Kemudian titik koma, table array-nya yang tadi kita akan gunakan table predikat. Ada 3 kolom. Kemudian yang kolom akan kita ketahui adalah kolom 3. Jadi kita tulis di sini 3. Nah, untuk ke bawah kita bisa drag ke bawah, maka saya pencet tombol F4 sehingga bisa terkunci. F4. Ya. Saya enter. Nah, kita dapatkan predikat dari masing-masing karyawan. Kita tinggal drag saja atau double klik ke bawah. Nah, kita dapatkan predikatnya. Oke. Nah, untuk sampai di sini datanya sudah cukup kita lengkapi ya. Nah, di sini ada beberapa informasi yang perlu kita dalami gitu ya, sebagai insight atau tambahan knowledge ya. Nah, di sini kita bisa hitung nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dari masing-masing nilai kehadiran, kualitas, maupun nilai total. Kita gunakan fungsi yang sederhana juga. Kita gunakan fungsi average ya, untuk rata-rata average. Kita bisa blok saja kolom kehadiran, kemudian kita enter. Nah, ini bisa kita tarik ke kanan. Nah, kita dapatkan nilai rata-rata dari nilai kehadiran, nilai kualitas, maupun nilai total. Kemudian untuk kita mengetahui nilai tertinggi, maka kita gunakan fungsi
max. Kita blok semua juga data yang akan kita ambil, kemudian enter. Ya, kita ketahui juga fungsi nilai tertinggi, dan nilai terendah kita gunakan fungsi min. Dari masing-masing nilai di sini, nilai kehadiran, nilai kualitas kerja, dan nilai total. Nah, kita dapatkan fungsi nilai terendah. Nah, selain itu kita juga bisa mengetahui nilai tertua, paling tua, karyawan paling tua atau karyawan yang paling muda. Kita gunakan juga untuk karyawan paling tua, usianya berapa, kita gunakan fungsi max. Kemudian kita blok di tabel usia, kurung tutup ya, kita enter usia 67. Nah, untuk kita juga bisa mengetahui nama atau NIK pegawai, identitas pegawai yang paling tua tersebut, kita juga bisa gunakan dengan fungsi VLOOKUP ya. Jadi sini sebagai contoh, langsung saja VLOOKUP. Kemudian nilai yang akan kita ketahui di sini sebagai contoh adalah usia 67, kemudian titik koma, nah karena kita menggunakan table array, maka yang ingin kita dapatkan adalah table antara kolom usia dan kolom identitas, maka saya akan menggunakan kolom bantuan satu lagi, yaitu akan menambahkan kolom identitas pada sebelah kanan kolom usia, sehingga saya bisa menggunakan table array dengan fungsi VLOOKUP ini. Ya, sebelumnya saya akan hapus. Jadi di sini saya tambahkan kolom satu lagi sebagai kolom bantuan yang merupakan NIK dari masing-masing karyawan. Ini saya tulis saja sama dengan masing-masing ini. Oke, enter. Ya, kita dapatkan NIK-nya, kemudian di drag ke bawah, berklik. Nah, menggunakan table array usia dan NIK. Ini sebagai kolom bantuan saja. Tadi saya ulangi kembali dengan fungsi VLOOKUP. Kemudian lookup value adalah 67 atau nilai yang akan kita ketahui. Selanjutnya adalah titik koma table array dari yang tadi kita sudah buat. Nah, saya akan blok saja dari tabel usia dan tabel NIK. Oke, sudah didapatkan. Selanjutnya saya akan tutup dengan titik koma, dan karena saya akan mengetahui pada kolom NIK yang dalam hal ini adalah kolom kedua ya, saya tulis 2 di sini. Oke, kemudian kurung tutup dan di enter. Nah, kita dapatkan nih usia 67 yang paling tua dengan NIK atau identitas 457606 sekian. Kita coba cross check kalau untuk mengetahui secara manual ini ya. Nilai paling tua, usia paling tua 67, NIK-nya 457606 sekian sama ya. Oke, nah ini bisa kita gunakan juga pada penghitungan usia yang paling muda. Gunakan fungsi min. Kurung tutup. Oke, NIK dengan NIK yang paling mudah, maka saya menggunakan fungsi VLOOKUP juga. Kemudian di blok kembali table array-nya, titik koma 2. Ya, usia paling muda 26 tahun dengan identitas 447601 sekian. Oke, nah ini kita dapatkan karyawan yang paling tua,
karyawan yang paling muda. Selanjutnya adalah untuk mengetahui mayoritas asal provinsi. Nah, kita bisa hitung terlebih dahulu berapa karyawan yang berasal dari Alabama, California, Florida, Louisiana, dan Texas. Ini kita menggunakan fungsi COUNTIF. Nah, menggunakan fungsi COUNTIF, kita blok pada kolom provinsi. Dan kita tulis petik 2 karakter yang spesifik kriterianya itu Alabama. Nah, ini juga harus dengan detail dan jelas ya, jangan sampai salah, harus tepat sesuai dengan apa yang kita inputkan datanya di dalam tabel provinsi ini, Alabama. Oke, kita enter. Nah, ini ada 11 karyawan yang berasal dari Alabama. Nah, oke, selanjutnya kita bisa copy saja ini fungsinya, tinggal kita ganti nama provinsinya. Oke, kemudian yang dari Florida, selanjutnya yang dari Louisiana, kemudian dari Texas. Ya, kita ketahui jumlah pegawainya. Nah, di sini kita sudah mengetahui mayoritas berasal dari dua provinsi, Alabama dan Florida. Jadi kita bisa tulis di sini Alabama dan Florida. Nah, jumlah laki-laki dan jumlah perempuan juga sama, ini menggunakan fungsi COUNTIF. Ya, di sini kita gunakan fungsi COUNTIF. Kita ambil dari kolom jenis kelamin. Kemudian ditambahkan kriterianya laki-laki. Kemudian saya copy dan saya ganti kriterianya perempuan. Nah, demikian kita bisa dapatkan jumlah laki-laki 21 dan jumlah perempuan 19. Nah, dari data sederhana ini yang awalnya hanya NIK dan nilai, kita bisa mengetahui informasi lebih mendalam tentang data-data pegawai atau summary-nya, dari mulai usia paling tua, usia paling muda, siapa nama pegawai atau identitas pegawainya, kemudian nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian mayoritas asal daerah, jumlah laki-laki, jumlah perempuan. Ini juga kita bisa ekspor lebih jauh lagi ya, karena ini saya masih mencontohkan menggunakan provinsi. Bisa saja nanti menggunakan mayoritas asal daerah kota atau kabupaten ataupun kecamatan. Ini akan cukup membantu ya, apalagi jika menggunakan data yang jumlahnya lebih besar. Ini saya menggunakan 40 data. Jika menggunakan dataset yang lebih besar lagi, ini akan sangat membantu. Oke, itu saja yang saya coba jelaskan kali ini untuk memberikan gambaran insight terhadap pengolahan data dan melengkapi data menggunakan Microsoft Excel. Oke, thanks.